Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ahmadani. Saya dari kelas T4C dengan NIM 23314071111095. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan keamanan aplikasi XSS dan upload backdoor. Yang dimana untuk XSS sendiri itu merupakan celah keamanan di mana penyerang menyiapkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang akan dieksekusi oleh browser pengguna lain. Dan untuk jenis XSS sendiri itu ada beberapa macam, yang dimana yang pertama ada reflected XSS. Ini merupakan script jahat langsung dipantulkan dari server tanpa disimpan. Lalu yang kedua yaitu store XSS. Ini merupakan script jahat disimpan di database dan ditampilkan ke semua pengguna. Dan mungkin yang ketiga yaitu DOM based XSS. Ini merupakan script jahat memanipulasi DOM di sisi klien. Lalu untuk dampaknya sendiri itu terjadinya atau rentan pencurian session. Nah, ini juga bisa di-redirect ke situs phishing dan defacement website, pencurian data sensitif juga bisa. Terus untuk gimana sih cara menanganinya, terus atau enggak pencegahannya gimana sih kayak gitu. Mungkin salah satunya bisa validasi atau sanitasi semua input pengguna. Dan yang kedua mungkin input output sebelum ditampilkan. Lalu yang ketiga implementasi content security police atau CSP. Lalu ya mungkin ada beberapa lagi gunakan website atau website framework yang sudah memiliki proteksi XSS built-in. Mungkin langsung saja ke websitenya ya. Dan di sini saya juga menampilkan codingan yang nanti menampilkan untuk website sendiri, yang di sini ada indeks HP, lalu ada juga dari database sendiri ini uh, akan nantinya kayak mengupload nanti datanya ada di database itu sendiri gitu. Mungkin langsung saja untuk ini saya tadi sudah nyoba, mungkin kita coba localhost nah, localhost tadi penyimpanannya tidak salah, keamanan aplikasi dan di sini yang kita tampilkan adalah file index PHP yang ada di PS1. Nah, ini adalah tampilan sederhana yang saya buat, yang dimana di sini juga memperkenalkan tentang XSS atau dengan tadi ini ya, apa namanya, tentang rentan XSS dan aman dari XSS. Jadi nanti tuh ada perbandingan antara bahaya dan amannya itu kayak gimana. Nah, mungkin dari di sini kan dimasukin buat nama sama komentar. Nah nanti untuk nama-nama di sini nanti kayak from ini tidak melakukan sanitasi input. Kita coba ya, mungkin langsung saja ke nama. Baik, gitu. Baik, ini kita coba. Nah, kan kita coba bandingkan dengan yang aman ya. Dan baik. Nah, di sini untuk yang bagian di sini itu kan tidak melakukan sanitasi input. Sedangkan yang di sini juga untuk apa ya, hasilnya tuh form ini melakukan sanitasi input. Jadi otomatis yang aman itu ada di sebelah sini, yang bagian aman. Lalu selanjutnya ini tentang ngupload file, yang dimana untuk upload file sendiri
itu termasuk dalam backdoor ya, upload backdoor kayak gitu. Nah, untuk definisi backdoor sendiri itu penyerang mengunggah file berbahaya, biasanya berbentuk script ya, ke server untuk mendapatkan akses tidak sah atau kontrol penuh terhadap sistem. Untuk cara serangannya sendiri itu penyerang mengunggah file berbahaya, lalu mengupload file PHP atau sejenisnya yang berisi web shell. Biasanya juga bypass filter ekstensi file dengan double extension, lalu juga bisa memanipulasi meme type, lalu yang terakhir mungkin juga bisa upload file dengan nama khusus untuk override file system. Lalu dampak yang terjadi itu remote code execution, lalu akses penuh ke server juga bisa, dan pencurian data juga bisa. Dan instalasi malware juga ngaruh. Mungkin untuk pencegahannya di sini validasi ekstensi file secara ketat diantaranya ya. Lalu scan content file bukan hanya ekstensi, dan juga simpan upload di direktori terpisah tanpa akses eksekusi. Lalu implementasi whitelist file type yang diizinkan. Terus yang selanjutnya yaitu rename file upload dengan nama random. Lalu yang selanjutnya yaitu batasi ukuran file yang diupload oleh pengguna. Jadi nanti pengguna mengupload nanti bakal dibatasi lagi. Gunakan juga bisa juga gunakan antivirus scanner untuk file upload. Nah, mungkin langsung saja untuk prakteknya. Di sini kita coba dengan ini ya, contoh masukkan uh, file PDF saya. Mungkin nanti kayak nanti yang output yang dihasilkan itu nama filenya benar-benar file asli kayak gitu, bukan kayak nama samaran kayak yang udah dienkripsi. Kita coba ya. Nah, otomatis di sini beri postingan open tender luar aja ini contohnya. Dan tipenya juga aplikasi PDF, dan kita coba bandingkan dengan file yang sudah uh, bentar, file yang sudah divalidasi. Bentar, kita masukkan file PDF dulu, lalu kita coba upload file. Nah, ini untuk hasilnya terdapat perbedaan di antara file yang diunggah dari keduanya. Nah, perbedaannya di sini terdapat di nama file ya. Nama file sendiri di sini kalau yang aman itu nama filenya random, kayak gitu, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Dan tipenya juga sama, mungkin dengan nama filenya yang mungkin pengguna itu apa ya, kayak eh, bisa mengamankan privasi kayak gitu, supaya dari luar itu tidak mudah buat mengganti nama file ini. Jadinya yang rentan atau yang bahaya ini juga perlu terjadinya apa ya, pencegahan lah kayak gitu. Jadi mungkin saya juga coba tadi beberapa percobaan, dan di sini juga alhamdulillah berhasil. Dan mungkin itu saja dari saya, penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.